Mangga. Ya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita akan melakukan presentasi refleksi dari kegiatan PPL 1 kemarin. Kemarin pada saat pengantar refleksi kan sudah ditekankan kita akan nanti mempresentasikan 4 poin yang nanti akan dipresentasikan. Yang pertama mungkin yang tentang apa saja yang sudah yang terlaksana, kemudian yang belum terlaksana selama PPL 1, kemudian upaya untuk memperbaiki dari yang belum terlaksana, kemudian upaya berkelanjutannya dari kegiatan yang sudah terlaksana. Jadi nanti kegiatan atau hasil refleksi kali ini akan kita gunakan untuk membuat lebih baik lagi untuk PPL yang kedua nanti. PPL yang kedua nanti tanggal 3 kita mulai Zoom lagi hari Senin ya. Nanti kita akan melakukan pengantar untuk PPL 2. Nanti hari Senin kita akan persiapan bagaimana nanti teknisnya PPL 2, apakah tetap sama, apakah nanti ada perubahan terutama pada pembagian kelompok di hari-hari ketika nanti saya dengan Bu Ira sit-in. Gitu. Mohon maaf ini barangkali saya terkendala sinyal. Saya di sini sinyalnya agak kurang bagus, kadang-kadang bagus, kadang-kadang hilang sinyal. Jadi nanti kalaupun pada saat presentasi dilanjutkan saja, barangkali nanti saya sinyalnya agak terganggu. Bu Ros, bagaimana Bu Ros, sehat? Alhamdulillah Bu, udah lumayan sekarang. Udah bisa duduk sekarang. Iya, udah bisa duduk, bisa jalan. Iya. Batuknya udah diobatin Bu Ros? Udah Bu, udah sampai berapa ini ya, obat udah habis lagi nih tapi batuk masih ada aja. Bawaan utun mungkin Bu. Iya, dari Pakai kapan? obat apa? Bu Ros pakai obat apa Bu Ros? Kalau boleh tahu. Dari Bu Bidana aja sih Bu obatnya tuh. Kemarin tuh waktu dulu saya zaman hamil juga saya pernah batuk ya, dikasih obat dari dokter Eka tuh silek apa gitu Bu ya, iya. itu tuh agak mending itu, coba barangkali dicoba ya. Iya itu kan direkomin. Iya itu kan direkomin, saya coba beli ini. Iya Bu, nunggu ini habis dulu kata barangkali ada perubahan, ternyata nggak ada perubahan juga. Ya udah nanti saya dapat resep dokter waktu itu dari dokter Eka tuh, waktu itu kan jelas saya dari dokter Eka sama dokter Wita waktu itu tuh dapat itu, coba aja barangkali apa sih namanya cocok gitu. Kalau saya sih waktu itu alhamdulillah cocok, biar nanti agak mendingan gitu, terutama nanti pada saat PPL kan kasihan, aduh sampai itu kalau udah batuk-batuknya sampai apalagi untuk orang hamil. Iya. Baik, semuanya sudah sarapan? Sudah siap semuanya? Boleh kita mulai saja. Karena sekarang tuh hari ini kan tidak dibatasi oleh JP ya, di jadwal saya tuh tidak ada berapa JP-nya. Jadi kita nanti langsung aja kita presentasi 10 ibu-ibu, nanti 10-10-nya nanti kita langsung presentasi, nanti di terakhir aja kita langsung lanjutkan tindak lanjut atau nanti masukannya secara keseluruhan saja biar nanti lebih cepat ya. Nah, boleh. Sekarang siapa dulu yang mau presentasi? Kita mulai saja. Yuli boleh Bu? Boleh, enggak? Semangat Yuli. Boleh, baik Bu Yuli, silakan. Dijelaskan ya, enggak. Udah muncul Bu? Ya, sudah. Ini refleksi kegiatan PPL. Deskripsi kegiatannya itu kegiatan PPL Aksi 1 yang dilaksanakan di SDN 1 Cangkua, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan lancar.
Waktu pelaksanaannya pada hari Selasa 20 Juni 2023 di kelas 1. Pelajarannya matematika dan materinya tentang pengurangan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam pelaksanaannya, sintak pada model pembelajaran tersebut semuanya dapat terlaksana dengan baik. Media yang digunakan berupa tayangan video yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa serta memberikan motivasi serta meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pertanyaan pertama itu, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, belum membuat video yang stabil, durasi waktu melebihi rencana. Terus ada peserta didik yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Peserta didik membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan LKPD dengan kelompoknya. Selanjutnya, belum maksimal dalam mengerjakan soal evaluasi pada aplikasi Wordwall. Karena waktu itu laptopnya bermasalah, Bu, nggak bisa masuk. Jadi belum terlalu maksimal dalam menggunakan aplikasi Wordwall. Terus keterbatasan sinyal internet yang masih kurang. Selanjutnya pada saat membaca doa sesudah kegiatan pembelajarannya itu belum terlaksana. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada saat pertama kami melaksanakan video konferensi bersama dosen dan guru Pamong sebagai langkah penguatan dalam melaksanakan PPL. Kami diwajibkan mengunggah perangkat pembelajaran PPL aksi 1 pada LMS, dan hari kedua dosen serta guru Pamong menilai perangkat pembelajaran tersebut. Membuat link Zoom untuk cheating dosen dan guru Pamong pada saat PPL. Pada hari ketiga sampai hari ke-6 kami melaksanakan PPL di sekolah masing-masing. Saat pelaksanaan, kami hanya berkoordinasi di forum diskusi LMS. Terus, ketika PPL sudah dilaksanakan, link video rekaman full dan hasil Zoom-nya diupload pada LMS untuk dikomentari oleh dosen dan guru Pamong. Setelah selesai upload, kami mengedit video menjadi 15 menit yang di dalamnya sudah menunjukkan langkah-langkah pembelajaran dari pendahuluan, inti, dan penutup sesuai dengan rencana aksi yang kami buat sebelumnya. Dalam proses ini membutuhkan pikiran yang ekstra karena sedikit sulit untuk membuat video dari durasi 90 menit menjadi 15 menit. Setelah itu diupload di LMS 8.d.1 untuk dinilai. Pertanyaan ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, mengecek kembali laptop yang akan digunakan, memotivasi peserta didik untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, supaya tidak menghabiskan waktu. Yang ketiga, manajemen waktu supaya lebih efektif dengan cara memakai jam supaya dapat memperkirakan waktu dalam kegiatan. Upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Saya akan mempertahankan yang sudah baik dan akan meningkatkan lagi hal yang dirasa belum baik. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya, baik fisik, mental, manajemen waktu, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek pembelajaran berikutnya. Kendala yang dihadapi pada saat PPL aksi 1 yaitu adanya kendala pada salah satu laptop yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Adanya kegiatan yang belum terlaksana, kurang mengkondisikan peserta didik, dan masih terlihat gugup. Terima kasih Ibu. Itu presentasi Yuli yang sudah refleksi kegiatan PPL yang sudah dilaksanakan. Ibu masih di mute. Oh iya, lupa.
Baik Bu Yuli, terima kasih atas share screen-nya. Mau dilanjut atau mau satu-satu dulu? Nanti diberikan penguatan dan dikomentarinya. Mending satu-satu atau nanti langsung sekaligus? Lanjut aja Bu, nanti Oke, kasih ya. boleh. Lanjut. Berarti yang kedua siapa untuk yang kedua? Bu Lili, mangga Bu Lili. Bentar, Bu. Jadinya sana dulu. Iya, sana dulu. Maaf ya Bu. Santai. Bu dari Canva nggak apa-apa ya Bu? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau pas waktu pengunduhan baru nanti di file kan ya. Kalau pas ngunduh mah kemarin itu Bu, apa? Lihat ya. Ya sudah Bu Lili, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Lili akan menyampaikan tentang refleksi praktek pembelajaran ke-1. Praktek pembelajaran yang pertama itu pada mata pelajaran IPA fase B kelas 4, ketiga gaya di sekitar kita, topik magnet sebuah benda yang ajaib. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, guru belum melaksanakan apresiasi dengan mengamati topik pembelajaran. Apresiasi yang dilakukan hanya sebatas bertanya mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, guru belum sempat menggunakan media game edukasi melalui word yang berkaitan dengan materi karena kendala yang disebabkan oleh laptop yang tidak dapat terhubung ke layar proyektor. Ketiga, guru kurang maksimal dalam mengatur waktu dan mengkondisikan kelas. Pembelajaran banyak berpusat pada guru sehingga terkesan terburu-buru dan tidak memberikan ruang kepada peserta didik untuk bertanya. Dua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pertama, menstimulasi siswa untuk mengatasi masalah dan akar penyebab masalah dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Kedua, membentuk kelompok kerja efektif yang berisi 4-5 anak yang heterogen dan menunjukkan sumber belajar, objek penyelidikan, dan referensi yang ada dan relevan. Ketiga, menggunakan model, metode, pendekatan, dan media pembelajaran berbasis problem-based learning dengan metode demonstrasi, tanya jawab, dan diskusi. Media yang digunakan yaitu lingkungan sekitar, PowerPoint, serta video tentang magnet sebuah benda yang ajaib. Kemudian menerapkan pembelajaran dengan pendekatan teks dengan memanfaatkan proyektor dan laptop untuk menampilkan PowerPoint dari Canva serta pemutaran video yang bersumber dari YouTube. Volume dan intonasi suara terdengar dengan baik sehingga interaktif peserta didik dan guru berjalan dengan baik. Kemudian berpakaian dan berpenampilan santun, lalu membimbing siswa melakukan penyelidikan guna memperoleh jawaban atau solusi atas permasalahan masing-masing kelompok, lalu mengarahkan kelompok siswa untuk berdiskusi, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penyelidikan, lalu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dengan melaksanakan tanya jawab, diskusi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, mengisi LKPD secara berkelompok, dan mengerjakan soal evaluasi mandiri. Lalu menutup pembelajaran dan berdoa sebelum pulang. Lalu yang ketiga, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pertama, guru perlu menyampaikan atau perlu melakukan apresiasi dengan mengamati topik yang aktual untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Dua, menggunakan perangkat yang memadai agar tidak ada kendala teknis lagi. Yang ketiga, guru mengatur waktu pembelajaran pada setiap kegiatan dan memberi ruang kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Lalu yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran? Yang pertama, memperbaiki segala sesuatu yang dianggap kurang maksimal, baik dalam pembelajaran dan pembelajaran yang akan digunakan, agar pada kegiatan PPL kedua dan berikutnya terlaksana dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan perangkat pembelajaran yang tersedia seperti proyektor, laptop, jaringan internet sebagai media pembelajaran yang interaktif. Lalu menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif agar peserta didik lebih aktif. Lalu mengelola waktu dengan baik agar tidak terburu-buru. Yang berikutnya, memotivasi diri agar lebih semangat dalam menyajikan pembelajaran yang inovatif.
Ini di sini ada dokumentasinya pada saat pembelajaran PPL 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas waktunya. Baik, lanjut boleh dengan siapa? Saya Bu. Baik, Bu Lia. Selamat silakan. Izin share screen ya Bu. Baik. Sudah terlihat belum Bu? Sudah Bu Nera, sudah Oh terlihat. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan refleksi rencana aksi 1. Yang pertama di sini di deskripsi kegiatan pada PPL rencana aksi ke-1 pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 tempatnya di SDN 1 Paku Samben di kelas 3 dengan jumlah 20 siswa. Materi memahami simbol lalu lintas dengan menggunakan model problem based learning PBL, pendekatan saintifik dan menggunakan game Swordwall berbasis quiz. Di sini pertanyaan ke-1, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Jawabannya, kegiatan yang belum dilaksanakan adalah yang pertama itu pada kegiatan pendahuluan atau apersepsi belum menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, pada kegiatan inti dominan guru yang berbicara karena siswa sebagian besar malu untuk berbicara. Yang ketiga, pada kegiatan penutup belum adanya penjelasan guru memberitahu siswa materi untuk selanjutnya. Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Jawabannya, yang sudah dilaksanakan dalam praktek pengalaman lapangan PPL aksi ke-1 adalah yang pertama itu menyiapkan RPP, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan LKPD, menyiapkan soal evaluasi peserta didik, menyiapkan alat dan bahan seperti proyektor, layar proyektor, laptop 2 buah, buku tema, miniatur simbol lalu lintas, menyiapkan 2 HP untuk merekam. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini adalah praktek pengalaman lapangan PPL aksi ke-1 pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 di SDN 1 Paku Samben dengan jumlah murid kelas 3 sejumlah 20 orang. Pertanyaan ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Jawabannya, sebagian besar pada PPL aksi ke-1 sudah terlaksana semua. Cuma ada beberapa yang harus saya perbaiki, yaitu diantaranya yang pertama itu menyediakan speaker agar pada saat siswa bernyanyi, suara lagu dapat terdengar dengan jelas. Yang kedua, menyiapkan lembar evaluasi keterampilan dan soal agar dilebihkan supaya tidak kekurangan. Yang ketiga, pada saat mengajar masih ada kata-kata yang baku. Yang keempat, untuk video pada saat merekam tidak terpaku pada tripod, harusnya ada yang merekam. Yang kelima, pencahayaan di kelas itu kurang. Pertanyaan keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Jawabannya, mempersiapkan lebih baik lagi pada kegiatan selanjutnya, yakni praktek pengalaman lapangan PPL aksi kedua dengan mempersiapkan semaksimal mungkin. Terima kasih. Mungkin segitu aja Bu yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin stop screen ya Bu. Baik Bu Nera, terima kasih share screen-nya. Lanjut yang lainnya ya. Giliran siapa? Bu Nera. Ya udah Bu, siapa? Saya Boleh Bu. Bu Cica Iya. ya. Oke Bu, izin share screen. Baik, Marga. Untuk hari ini katanya Bu Ira nggak bisa ikut bergabung katanya karena masih belum bisa pakai HP, juga katanya nggak bisa bergabung karena harus ada 2 akun katanya, 2 akun, nggak bisa pakai akun yang PPG katanya. Jadi hari ini mohon maaf katanya nggak bisa ikut bergabung. Untuk yang Bu Ira, kita lanjut saja ya berarti ya untuk hari ini ya. Enggak Bu Cica, kita
mulai saja. Boleh. Bu, sudah tampil, Bu. Ya, sudah ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Sulistiani izin menyampaikan hasil refleksi kegiatan PPL ke-1. Untuk deskripsi kegiatan PPL ke-1, kegiatan PPL Aksi 1 yang sudah saya laksanakan di SD Negeri 1 Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan lancar. Waktu pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di kelas 2, jumlah peserta didik 20 dengan materi pembelajaran tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran ke-1 dalam melakukan kegiatan pembelajaran, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Project Based Learning PJBL. Dalam pelaksanaannya, sintak pada model pembelajaran tersebut semuanya dapat terlaksana dengan baik. Media yang digunakan berupa tayangan video dan wayang kertas yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan psikomotor siswa serta memberikan motivasi dalam pembelajaran. Untuk kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Kurang maksimal dalam mengkondisikan peserta didik sehingga di beberapa bagian ada peserta didik yang kurang fokus, durasi waktu melebihi rencana, kurangnya koordinasi dengan guru kelas sebelah sehingga ada peserta didik yang penasaran ingin melihat proses PPL 1, pemanfaatan proyektor yang kurang maksimal karena terkendala pada saat menampilkan video yang tidak muncul sehingga pemutaran video terganggu. Pencahayaan di kelas yang kurang terang karena cuaca yang mendung dan lampu di kelas kurang terang. Ruangan kelas yang kurang luas menyebabkan kurang maksimalnya dalam pengambilan video. Pada saat pelaksanaan habis baterai kamera saat perekaman berlangsung, sehingga ketika video di-upload versi full ada beberapa bagian yang penggabungan videonya kurang halus. Ada beberapa peserta didik yang belum berani dalam menanggapi diskusi kelompok, kurang leluasa menguasai kelas, belum terbiasa melakukan pembelajaran di depan kamera, dan belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya lupa, Bu. Lanjut. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Menyiapkan media pembelajaran dan kelengkapan lain seperti 2 buah laptop, 1 HP, tripod, ruangan kelas, proyektor, dan speaker. Sebelum pembelajaran dimulai, poin 2, menyiapkan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena suasana pembelajaran yang menyenangkan. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah dipersiapkan. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan baik dalam melakukan kegiatan kelompok. Peserta didik berani melakukan tanya jawab saat kegiatan pembelajaran. Mengajak peserta didik berpikir kritis, nampak saat peserta didik berdiskusi dan memecahkan permasalahan yang disajikan. Dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dapat membuat peserta didik kreatif menghasilkan sebuah karya atau produk. Pemanfaatan media video pembelajaran serta games roda putar menggunakan aplikasi Wordwall membantu peserta didik dalam memahami materi. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini, lebih meningkatkan lagi dalam membantu fokus siswa pada pembelajaran dengan menyajikan exhibiting yang beragam. Kemudian menuliskan kegiatan dengan terinci pada PowerPoint namun dengan bahasa yang halus agar setiap langkah kegiatan tidak terlewat. Berkoordinasi dengan guru lain agar saat pelaksanaan tidak terganggu. Lebih teliti dalam pengecekan alat yang akan digunakan di pertemuan selanjutnya. Membuat modul ajar dengan alur kegiatan yang beragam supaya siswa lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Menyediakan baterai cadangan, mengisi penuh baterai yang akan digunakan dan disediakan port untuk menghubungkan daya. Mengajak peserta didik lebih aktif terlibat dalam penyelesaian masalah yang disajikan, melakukan pendekatan dengan siswa agar lebih intens, menyajikan media pembelajaran lebih menarik lagi, bisa dengan video permainan atau media konkret yang menarik lainnya. Mengganti reward dengan voucher jajan di kantin supaya lebih variatif, berbriefing atau pengarahan dengan kameramen dalam pengambilan video perekaman. Upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini yaitu mulai membiasakan menggunakan media berbasis feedback dalam pembelajaran,
Terus berinovasi dalam menentukan dan mengembangkan media pembelajaran menarik yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Menggunakan mode pembelajaran inovatif lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik muatan pelajaran. Melakukan remedial peserta didik yang belum tuntas dalam mengerjakan soal evaluasi, melakukan pengayaan kepada peserta didik yang telah tuntas dengan memberikan soal yang tingkat kesukarannya lebih agar dapat mengasah kemampuan berpikir, mengatur penataan tempat duduk agar aktivitas semua peserta didik dapat terlihat, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan pada PPL 1 dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah serta teman sejawat untuk mendapatkan masukan dan saran. Sudah. Terima kasih, thank you Bu, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siksa atas share screen-nya. Silakan mangga yang lainnya. Maya ya Bu, ada suaranya. Boleh Bu Maya, mangga Bu Maya, sudah terdengar. Nggak ada suaranya lagi Bu. Mumpung ada suaranya aja Bu Maya. Ada laptopnya. Iya cus Bu Maya cus. Cus. Refleksi praktik pembelajaran. Deskripsi kegiatan PPL 1. Yang pertama, kegiatan PPL 1 dilaksanakan di SDN 1 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Waktu pelaksanaan pada hari Rabu 21 Juni 2023. Materi yang dipelajari yaitu pertumbuhan hewan dan perkalian. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran? Yang pertama, video hasil rekaman yang berjalan belum maksimal karena teman yang membantu rekaman tidak fokus merekam. Yang kedua, kamera HP yang kamera HP yang posisinya kurang tepat karena guru terlihat membelakangi kamera sehingga video yang dihasilkan kurang menarik. Guru kurang maksimal mengatur waktu dalam pembelajaran. Sound system yang tidak menyala ketika pembelajaran padahal sebelumnya sudah dicek. PowerPoint yang tidak bisa digunakan padahal sudah dicek semuanya. Pencahayaan ruangan yang sangat kurang. Kegiatan yang Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengikuti kegiatan pengantar PPL 1 melalui Vkom Zoom dengan dosen, guru pamong, dan mahasiswa PPG dalam kelompok. Menyiapkan dan mengunggah perangkat pembelajaran aksi 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa sehari sebelum pelaksanaan PPL. Mempelajari perangkat pembelajaran mulai dari kegiatan inti yang berfokus pada sintak PBL secara berurutan. Mengondisikan siswa agar tetap fokus dalam kegiatan pembelajaran. Melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mengunggah video rekaman penuh tanpa diedit di ruang kolaborasi di LMS agar mendapat saran dari dosen, guru pamong, dan rekan mahasiswa PPG. Mengunggah video yang sudah diedit menjadi 15 menit. Membuat refleksi keseluruhan kegiatan PPL 1 yang telah dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Pertama, berkoordinasi kembali dengan teman yang membantu perekaman agar video yang dihasilkan dapat maksimal. Mengatur posisi yang tepat untuk kamera HP tetap agar video yang dihasilkan bagus dan menarik. Mengatur waktu dengan menggunakan stopwatch agar setiap tahap pembelajaran terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan. Cek kembali sound system, pastikan benar-benar menyala dengan baik. Cek kembali PowerPoint, pastikan benar-benar menyala dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Upaya yang saya lakukan berdasarkan saran dan pendapat dosen, pembimbing, guru, pamong, serta mahasiswa PPG terkait video praktik pengalaman lapangan 1, yaitu memperbaiki segala sesuatu yang dianggap kurang maksimal agar kegiatan PPL 2 dan seterusnya dapat terlaksana dengan baik. Mengelola waktu dengan baik, memotivasi diri agar semangat dalam menyajikan pembelajaran yang inovatif. Sudah Ibu, terima kasih. Baik Bu Maya, terima kasih screen-nya. Iya, Baik sama-sama. Maya, lanjut sama siapa? Ini Bu. Oh, bangga.
Siapa dulu? Budini atau Bu Yeyen? Oh, Budini dulu boleh, mangga Budini. Ya, izin share screen ya Bu. Baik. Sudah terlihat Bu? Belum Budini? Belum? Belum, Bu. Belum Bu. Bu, sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu Dini. Yang terlihat Bu Dininya. Bu Dininya udah terlihat. Ya. Ini padahal sudah share screen. Sudah, Bu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang refleksi PPL 1 yaitu di Sekolah SDN 1 Kudu Keras kelas 3, tema 3, subtema 3. Tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran? Melakukan perbaikan PPL 1 yaitu dari segi pelaksanaan sintak pembelajaran di mana ada beberapa yang belum terlihat seperti menentukan jadwal. Lalu memperbaiki praktek pembelajaran yaitu dari segi penyediaan alat, tidak terlaksananya Zoom saat dosen atau guru pamong sit-in dan perekaman video dalam pembelajaran. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Mendapatkan bimbingan dari dosen dan guru pamong terkait pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan 1 dengan menerapkan rencana aksi 1 dalam pembelajaran, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan persiapan pembelajaran dan perekaman dengan siswa, kepala sekolah, serta teman-teman guru sehari sebelumnya, menyiapkan perangkat perekaman, 2 buah laptop, 2 buah kamera, ruang kelas, infocus, dan speaker, melakukan kolaborasi dengan menggali video call untuk mendapat ide baru dan saran dari rekan-rekan peserta PPG serta dosen dan guru pamong, melakukan editing video menjadi 15-20 menit kemudian mengunggah di LMS. Lalu upaya yang ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini yaitu saya akan perbaiki kekurangan pada praktek pembelajaran aksi 1, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar mendapat saran guna perbaikan dalam kegiatan praktek pembelajaran aksi kedua yang akan dilaksanakan pada PPL berikutnya. Yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pertama, aktif melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, diantaranya dengan kepala sekolah, rekan sejawat, agar mendapat saran guna perbaikan perangkat pembelajaran hingga kegiatan praktek pembelajaran aksi kedua. Selain itu, saya akan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, guru pamong, serta rekan-rekan peserta PPG agar kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Lalu berkoordinasi dengan jasa kameramen agar PPL berikutnya akan lebih baik lagi, baik dalam hal pengambilan video maupun hasil editing. Terima kasih. Sudah Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Sekarang mangga Bu Yeyen, silakan. Ya Bu. Masih di Canva ya Bu? Ya, Sudah. mangga. Sudah. Ya, ini adalah hasil Kalau refleksi di kegiatan. klik itu aja Bu Yeyen tampilkan biar lebih besar. Oh iya benar Bu. Biar lebih besar ke ini. Ya. Sudah muncul Bu? Ya. Ini adalah hasil refleksi kegiatan PPL 1 saya yang dilaksanakan di SDN 2 Cangkoak. Pada saat itu dilaksanakan tanggal 20 Juni tahun 2023.
Pertanyaan pertama yaitu kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Ada beberapa kegiatan yang belum saya lakukan, yaitu waktu itu saya lupa. Sebenarnya ada media kartu huruf, namun saya lupa menggunakannya. Kemudian ada kegiatan tanya jawab siswa dan guru setelah penayangan video pembuatan kartu nama, itu belum saya laksanakan. Kemudian siswa memberikan komentar tentang hasil kartu nama siswa ketika siswa maju, itu belum dilaksanakan juga. Yang keempat itu belum menuliskan sintak pada video pembelajaran, saya lupa menuliskannya. Berikutnya, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran? Siswa belajar mengenal huruf, suku kata, kata dan kalimat sesuai pada modul, kemudian menyajikan video pembelajaran, membuat kartu nama, mengerjakan LKPD, menayangkan video pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran, membuat link Zoom. Berikutnya yaitu upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Tentunya banyak sekali kegiatan yang belum kekurangan dan kegiatan yang saya belum lakukan. Semua itu akan menjadi evaluasi bagi saya untuk lebih baik lagi di PPL berikutnya. Tentunya persiapan yang lebih matang dan menyiapkan perangkat lainnya. Berikutnya yaitu yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dan dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Tentunya akan terus memperbaiki kegiatan yang masih kurang baik dan melaksanakan kegiatan yang belum ditampilkan, mengembangkan kegiatan yang sudah berjalan agar bisa lebih baik lagi. Semua itu berbekal dari evaluasi pembelajaran dan masukan dari dosen dan guru Pamong. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Yeyen, terima kasih. Mangga selanjutnya Ibu Ros ya. Iya Bu, insert ya Bu ya. Baik Ibu Ros. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil refleksi pengalaman praktik lapangan ke-1 yang telah saya laksanakan di Sekolah SDN 2 Papedilan Keler kelas 5 pada hari Senin 19 Juni 2023. Kegiatan yang belum dilaksanakan Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini, yang pertama, resolusi perangkat perekaman belum diatur sehingga perekaman terpotong di tengah pembelajaran. Hal itu disebabkan resolusi video yang dihasilkan 1080 pixel. Yang kedua, teknik pengambilan gambar tidak memperhatikan angle atau sudut pandang sehingga kadang di beberapa sudut tidak menampilkan keseluruhan ruangan. Yang ketiga, mikrofon yang disematkan pada guru masih menggunakan kabel sehingga ruang gerak untuk guru terbatas. Yang keempat, teknik perekaman tidak memperhatikan pencahayaan sehingga kadang di beberapa tempat video terlihat gelap atau terlalu terang. Yang kelima, audio pada media pembelajaran masih belum terdengar jelas. Yang keenam, pengaturan Gmeet kurang mendapat angle yang bagus serta pencahayaannya kurang. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, mengikuti pengantar persiapan PPL 1 melalui video konferensi di Gmeet bersama dosen dan guru Pamong di LMS. Kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran dan mengunggah di LMS. Yang ketiga, mengajukan jadwal PPL 1 lalu mengunggah link video full pembelajaran di ruang kolaborasi. Selanjutnya, mengomunikasikan dan mengordinasikan persiapan pembelajaran dan perekaman dengan siswa, kepala sekolah, dan teman-teman guru sehari sebelumnya. Yang kelima, menyiapkan perangkat perekaman 2 buah laptop, 1 HP, tripod, ruang kelas, proyektor, dan speaker. Yang keenam, briefing atau pengarahan dengan kameramen dalam pengambilan video perekaman. Yang ketujuh, mempelajari perangkat pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dengan fokus sintak-sintak,
dengan berurutan hingga kegiatan akhir. Kedelapan, melakukan uji coba perangkat pembelajaran. Kesembilan, menyiapkan mental dan mengondisikan siswa agar dalam pembelajaran lebih baik lagi. Lupa Bu. Lalu tetap fokus dengan pembelajaran PPL walaupun sambil jimit bersama dosen dan guru pamong. Melakukan kolaborasi dengan mengunggah link video full untuk mendapat ide baru dan saran dari rekan-rekan mahasiswa PPG dan dosen serta guru pamong. Yang ke-12, mengedit video full menjadi durasi 15 menit lalu diunggah di LMS pada 8.d.1. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilakukan, yang pertama, mengatur resolusi perangkat perekaman dari 1080 menjadi 720 pixel untuk mengoptimalkan video tanpa jeda dan mempermudah dalam proses pengunggahan. Yang kedua, mengomunikasikan teknik pengambilan gambar dengan kameramen dari segi angle dan pencahayaan. Yang ketiga, guru menggunakan mikrofon Bluetooth agar ruang geraknya lebih bebas. Keempat, mengatur perangkat untuk limit lebih baik lagi agar pencahayaannya bagus dan tidak membelakangi kamera. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini adalah kedepannya saya akan berupaya lebih maksimal dalam melakukan persiapan untuk melakukan praktik pengalaman belajar melalui koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan kolaborasi dengan dosen, guru pamong, serta rekan-rekan peserta PPG agar mendapat masukan perbaikan di perangkat pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan kedua dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Terima kasih, thank you, jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Baik Ibu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nanti saya subscribe. Baik, setelah Ibu Ros, Maya silahkan tinggal Bu Ani. Dewi ya Bu. Ya, siapa dulu? Bu Dewi dulu, Mangga Ibu Dewi, nggak apa-apa. Bu Ani nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu Dewi dulu nggak apa-apa, Mangga. Dewi dulu tah. Oke, Mangga Bu Dewi silahkan. Sudah muncul Bu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan refleksi kegiatan PPL Aksi 1 yang sudah saya laksanakan di SD Negeri 1 Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan lancar. Waktu pelaksanaan pada hari Kamis 22 Juni 2023 di kelas 3 dengan materi pembelajaran tema 3 benda disebut 1, subtema 3 perubahan wujud benda. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran project based learning. Dalam pelaksanaannya, sintak pada model pembelajaran tersebut semuanya dapat terlaksana dengan baik. Media yang digunakan berupa tayangan video yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa serta memberikan motivasi dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena suasana pembelajaran yang menyenangkan. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan baik dalam melakukan kegiatan berkelompok. Peserta didik berani melakukan tanya jawab saat kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dapat membuat peserta didik kreatif menghasilkan sebuah karya atau produk. Pemanfaatan media PowerPoint, video pembelajaran, serta games teka-teki silang menggunakan aplikasi Wordwall membantu peserta didik dalam memahami materi. Adapun kekurangannya, yang pertama ada beberapa peserta didik yang belum berani dalam menanggapi diskusi kelompok. Ada beberapa peserta didik yang mempunyai hasil evaluasi belum tuntas dalam pembelajaran, durasi waktu melebihi rencana, ruangan kelas yang kurang luas menyebabkan kurang maksimal dalam pengambilan video, tidak berfungsinya speaker sehingga suara pada saat penayangan video pembelajaran kurang terdengar, keterbatasan sinyal internet yang masih kurang. Adapun rencana tindak lanjut,
Yang pertama, mulai membiasakan menggunakan media berbasis teks dalam pembelajaran, terus berinovasi dalam menentukan dan mengembangkan media pembelajaran menarik yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Menggunakan model pembelajaran inovatif lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas dalam mengerjakan soal evaluasi, melakukan pengayaan kepada peserta didik yang telah tuntas dengan memberikan soal yang tingkat kesukarannya lebih agar dapat mengasah kemampuan berpikir. Mengatur penataan tempat duduk agar aktivitas semua peserta didik dapat terlihat, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan pada PPL 1 dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dosen, serta pamong untuk mendapatkan masukan dan saran. Kesesuaian model atau metode pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran, model PJBL sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran karena melatih peserta didik dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Sebentar Ibu. Model PJBL juga melatih keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan dalam pembelajaran proyek. Selain itu, model PJBL membuat peserta didik kreatif dalam menghasilkan karya atau produk melalui suatu kegiatan proyek sehingga model pembelajaran PJBL sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran ini. Praktik baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL efektif digunakan karena mampu melatih peserta didik untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, melatih sikap kolaboratif, kreativitas, dan keterampilan memanfaatkan alat dan bahan dalam pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan media pembelajaran berbasis IPEK juga mampu menarik perhatian peserta didik dan membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Adapun hasil evaluasi belajarnya, evaluasi dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL menunjukkan 14 dari 18 siswa atau sekitar 77,78% telah mencapai KKM dengan nilai rata-rata kelas 77,5% dengan hasil penilaian 77,5% dengan hasil penilaian kelompok dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL mencapai rata-rata 85,4%. Mana ya? Sudah Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang lain-lainnya nggak disampaikan Bu Dewi? Enggak Bu, biar sama. Tapi nggak disampaikan. Ya teman-teman. Baik, Bu Dewi terima kasih atas screen-nya. Mangga silahkan Bu Ani. Ya, Bu. Saya akan mempresentasikan kegiatan refleksi PPL ke-1. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Dalam PPL ke-1 saya belum melaksanakan penguatan pembelajaran, refleksi, kegiatan pembelajaran dan belum melaksanakan pesan moral pada kegiatan itu. Belum memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media belajar yang dekat dengan siswa. Saya juga masih menggunakan video milik orang lain yang diambil dari YouTube sebagai media untuk belajar siswa. Kegiatan apa yang belum bentar Bu. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Banyak kegiatan yang kami laksanakan pada kegiatan PPL 1. Kami melaksanakan tatap muka melalui Zoom bersama dosen dan guru pamong sebagai langkah penguatan dalam pelaksanaan PPL. Selain itu, kami diwajibkan mengunggah perangkat media ajar PPL ke-1 pada LMS selama 4 hari. Selama 4 hari kami bergiliran sesuai jadwal pelaksanaan PPL di sekolah masing-masing. Ketika PPL sudah terlaksana, link video rekaman full diupload pada kelas LMS untuk dikomentari dan diberi masukan oleh dosen dan guru pamong. Setelah selesai mengupload, kami mengedit video full menjadi durasi 15 menit yang di dalamnya sudah menunjukkan langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup sesuai rencana aksi yang kami buat sebelumnya. Dalam proses ini membutuhkan pikiran yang cukup ekstra karena sangat sulit untuk
membuat durasi video 1 jam lebih menjadi 15 menit. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini, upaya yang akan saya lakukan ke depannya itu melaksanakan penguatan pembelajaran, refleksi kegiatan pembelajaran, dan pelaksanaan pesan moral pada kegiatan penutup. Memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media belajar siswa. Selain itu, harus bisa mengusahakan membuat video sendiri sebagai media belajar siswa. Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Upaya yang akan saya lakukan ke depannya ialah akan mempertahankan yang sudah baik dan berusaha memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Baik Bu Ani, terima kasih atas presentasinya dan atas screen-nya. Baik, semuanya sudah mempresentasikan hasil refleksi dari kegiatan praktik PPL 1. Alhamdulillah kegiatan PPL 1 sudah terlaksana, sudah terlewati dengan baik. Adapun kekurangan dan kelebihannya sudah direfleksi sehingga di PPL kedua nanti bisa lebih baik lagi. Secara global mungkin saya akan memberikan sedikit, jangan sampai lupa. Yang pertama itu saya dari hasil video secara full ataupun video editing yang kemarin sudah diunggah di LMS, itu ada beberapa memang. Yang pertama yang kemarin mungkin sudah disampaikan juga oleh saya dengan Bu Ira, itu jangan sampai lupa untuk menyampaikan refleksi dan tindak lanjut pada saat akhir pembelajaran. Kemudian jangan lupa juga tadi juga sudah ada beberapa yang direfleksi kegiatan itu untuk secara langsung ataupun tidak langsung dengan kameramennya mengkoordinasikan dulu, briefing terlebih dahulu bagaimana memposisikan kamera, kemudian diberikan arahan dulu bagaimana cara mengambil sisi atau sudut yang dikiranya memang diperlukan untuk nanti proses editing. Adapun nanti misalnya diperlukan untuk video yang dibuat untuk UKIN, boleh nanti ada proses misalnya di pause dulu atau boleh mengambil beberapa adegan. Jadi tidak langsung full satu adegan, satu jam full dari awal sampai akhir. Boleh buat beberapa adegan, misalnya dibuat persepsi, kritik, kemudian kita prepare lagi untuk kegiatan, misalnya dipotong-potong, misalnya kegiatan berdoa, kemudian kita potong dulu, kemudian nanti dilanjut kegiatan persepsi, kemudian dipotong lagi. Halo? Suara saya masih terdengar atau ini saya terdengar Ibu? Terdengar kadang kayak Cuman kadang putus-putus ya, soalnya sinyalnya ini kadang-kadang kok nggak bergerak itu. Udah baik lagi Bu, udah normal lagi. Baik. Dilanjut ya, jadi nanti boleh diambil intinya sih beberapa adegan untuk nanti proses editing. Kalaupun misalnya beberapa kali syuting, misalnya kan nanti ketika praktik lapangan itu kan nanti kan mengunggah video full. Boleh nanti misalnya hari ini saya mau video full dikirimkan adanya. Nanti besoknya baru edit. Mungkin perlu diperhatikan, jangan sampai lupa tata letak, kemudian bajunya harus sama yang dipakai, hal-hal yang lainnya, jadi biar tidak terlihat bahwa ini pengambilan ternyata 2 kali pengambilan, jadi jangan sampai lupa hal seperti itu ya. Kemudian bisa dibuat lagi untuk video UKIN misalnya di hari yang lain. Kalau untuk video UKIN misalnya boleh Nggak ada suaranya. Wiganya terhenti.
Iya. Kalau mungkin ngupload yang full juga nggak sih? Enggak, diedit. Oh, yang editannya aja ya? Tapi nggak tahu berapa menitnya, kan taunya PPL yang full sampai 15 menit. Kalau Tanggal berapa ya kalau mungkin tuh sekitar tanggal berapa? 20-an mungkin, kurang tahu. Perkiraan. Udah masuk ya tanggal segitu mah ya? Udah. Bu Ika. Durasinya sama nggak 15 menit atau berapa menitnya? Buat UKIN tuh sih. Lebih lama ya? Kurang tahu berapa menit 30 katanya. Ya dengar-dengar sih 30 katanya. 30 kan? Dengar-dengar tuh Kalau 30 nggak tapi salah takut sih. salah tuh kalau nggak salah. Kenapa Pokoknya Nyur? Iya, lebih lama dari di Ayub tuh. Oma, Kenapa? dia di Ayub tuh 30. 30 menit buat UKIN ya berarti. Sama yang lain juga. Bu emang mau bikin Ada. video lagi? Ada tambahan itu Nantinya. sih tadi, ada tambahan apa sih kayak pengantar gitu kita Iya. Ya perkenalan gitu ya. malah Itu yang kertas yang dipegang tuh yang apa sih itu? itu kayak apa ya? Ya Bu Ros. Kayak daftar gitu, daftar lagi ya. Lagi buat UKIN Nah, Itu mah. peserta tuh, Bu Ani. Ibu boleh Yang awal. edit kembali, yang penting lagu, kemudian baju gurunya, posisi yang lain-lain mirip seperti PPL 1. PPL 2 saja karena baru, boleh tidak semuanya pun Ngilang. Hilang lagi suaranya, Bu. Silakan dilanjutkan Bu Ros Cika. Tuh, masuk lagi Bu Ikahnya. saya terlempar nih. Iya, tadi lama inunya menghilangnya Ibu. Oh iya, sudah lama ya. Iya, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Videonya terberhenti. Tadi saya sampai mana tuh penjelasan? Halo, aja tidak ada suara lagi. Iya Bu, terhenti videonya juga, Ibu gambarnya nggak gerak. Saya sudah ada, Ya, Sudah, Bu. Ada Bu. Normal. masih putus-putus atau Sudah normal, Bu. Normal. sudah normal? Oke, baik. Tadi sampai mana ya? yang kalau UKIN itu Bu. Kalau UKIN udah Yang hilang kalau Ibu. UKIN, Ya, terus tuh putus. hilang lagi ibunya, ada lagi. Gerak gambarnya juga gambar di Gambarnya gerak gak? Tadi udah gerak. Ini biasa rebutan sinyal ini. Halo, ada suara saya terdengar? Ada Bu. Bu. Diulangin lagi ya yang tadi tentang posisi kamera, nanti bisa pokoknya diambil beberapa adegan, terutama untuk mungkin juga nanti bisa diambil untuk beberapa adegan, jadi biar nanti hasilnya juga maksimal. Kalau kemarin itu saya lihat hasil editingnya pun seperti hasil editing yang terburu-buru gitu, jadi tidak maksimal, tidak tersistematis
Jadi masih terlihat seperti yang biasa lah misalnya begitu. Jadi tidak ada proses pengerjaan yang mungkin secara fokus gitu untuk nanti, terutama nanti untuk tim ya. Dan kalau untuk yang PPL sih karena nanti kan ada proses refleksi untuk membuat video menjadi lebih baik lagi, jadi tidak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk tim dibuat yang benar-benar baik gitu. Kemudian atur posisi, jangan lupa untuk kelompok. Atur posisi kelompoknya boleh misalnya minimal 3 kelompok saja, siswanya juga minimal 3 saja juga tidak apa-apa. Kemudian atur tempat duduknya sehingga nanti ketika kameramen untuk pindah tempat itu tidak terhalang kursi atau tidak terhalang meja. Jadi tidak ada bisik-bisik ke siswa misalnya geser dulu, tolong ini geser ke ini atau segala macam. Jadi atur aja kira-kira biar luas. Jadi ketika kamera dengan urusan meja atau kursi yang menghalangi gitu. Jadi nanti atur kalau aja posisinya misalnya hanya 4 atau 6 meja karena ini cuma ada 6 meja di dalam kelas, yang lainnya minta tolong sekolah untuk minta tolong Pak, yang ini karena masih liburan pindahin ke sebelah sekalian gitu. Jadi biar tapi suasana kelasnya pun terlihat luas, terlihat longgar gitu. Jadi nanti cuma meja yang sesuai dengan kelompoknya, jadi tidak terlalu banyak, jadi bisa dikeluarkan dulu ke sekolah. Mungkin itu suaranya terdengar masih terdengar atau putus-putus, soalnya ini gambarnya geraknya juga agak kurang putus-putus Bu. Kira jaringan putus Bu. Jaringan, Masya Allah. Hilang lagi ya. Bisa. Tes. Itu pada sepi. Halo. Iya ada. Bukan ya aja. Wika kirim voice note aja Bu. Enggak gerak. Bu Lili PPL 2 mau nyewa kameramen lagi? Kayaknya mantap. Nggak ada yang mau videoin sih soalnya. Bu Dini kan videoin. Oh nggak bisa, nanti ketawa terus sama dia. Bu, tes Bu. Halo, tes. Ya udah ada Bu. Udah lagi. Aduh, hilang lagi kayaknya. Hilang lagi deh kayaknya, soalnya layarnya terhenti semua, tidak bergerak gitu. Iya. Yang liburan kali. Berat. Bu Maya juga. Kayak dibablasin itu, mesti tanggal 1 itu bablas gitu, nanti aja tanggal 3 gitu ya. Iya. Kalian gitu Bu ya. Bu, ayo Bu, dipercepat Bu. Iya. Iya ya. Halo, ada terdengar lagi suara saya? Terdengar Bu. Oke. Aduh, dilanjut lagi ya biar nanti cepat selesai. Kemudian jangan lupa nanti kaitkan juga dengan materi sebelumnya. Itu juga pada saat persepsi itu tidak terlihat, tidak tampak. Kemudian seperti kemarin yang Bu Ira sampaikan itu jangan lupa atur ekspresi, kemudian atur emosi
sehingga tetap nanti tersenyum ke siswa, jangan ada turun pipinya gitu ya, tetap senyum gitu walau bagaimanapun kondisinya, entah kendala teknis atau entah nanti siswanya yang susah diatur atau nanti kameramennya ternyata yang ikut menimpali, tolong nanti Lili sama Bu Dini yang dengan kameramen, tolong nanti dikasih tahu kameramennya, tolong ya ketika saya sedang tampil jangan ikut nyeletuk gitu, soalnya terdengar gitu. Oh ya Bu Dini. Siap, saya ikut eksis. Iya Bu, nanti dikoordinasi lagi sama kamu. Iya, jangan lupa kemarin ya Zoom out, Zoom in. Nah itu jangan lupa ketika anak sedang membacakan presentasi itu gurunya juga ketika sedang menjelaskan juga disorot muka gurunya terlihat jelas, jangan terlalu jauh. Kemudian kamera diusahakan tidak membelakangi murid, tidak membelakangi guru, jadi murid itu tetap terlihatnya dari samping atau dari depan, jadi tidak dari punggung siswa. Itu jangan sampai terlihat seperti itu penyorotan kameranya, minimalnya itu dari samping, kalau lebih bagus lagi dari depan. Yang kemarin, video yang kemarin boleh dilihat-lihat lagi bagaimana cara sudut pengambilan gambarnya untuk nanti video UKIN. Yang kemarin itu yang dicontohkan pada saat saya BIMTEK untuk para penguji UKIN, itu memang yang seperti itu yang sudah dinilai cukup baik gitu bagi para GTK-nya. Itu boleh diikuti posisi pengambilannya, caranya, nggak apa-apa. Yang baik mangga diikuti, yang buruk mangga ditinggalkan, diperbaiki. Itu nanti. Kemudian jangan lupa kayak kemarin Bu Yeyen, tambahan deskripsi teks setiap pembelajaran jangan lupa dicantumkan karena itu memang masuk ke dalam kriteria di LMS-nya. Sudah dibagikan belum sih kalau kita penilaian untuk yang praktik itu? Kriterianya apa-apa saja ada tidak? Belum Bu. Oh belum ada ya. Jadi ada kalau untuk yang di LMS tentang praktik PPL itu ada 8 kriteria yang dinilai. Itu yang pertama kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua, kelengkapan keterangan berupa teks pada setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas harus dikasih teks. Teks itu tentang lagi sedang apa, sedang berdoa, sedang apersepsi, sedang pertanyaan pemantik, sedang diskusi, dan segala macamnya itu ada. Kemudian komposisi gambar, tata letak pengambilan gambar. Jadi tata letaknya juga tidak membelakangi kamera, tidak terlalu jauh, tidak terlalu ngezoom banget dekat gitu. Itu juga sama. Kemudian kualitas mixing audio. Jadi kesesuaian antara audio dengan gambar. Jadi kalau misalnya proses editing kadang-kadang gambarnya sudah kemana ternyata suaranya baru muncul misalnya kayak gitu. Jadi nggak nyambung antara pengucapan dengan audio yang terdengar itu, jadi kayak nge-lag gitu kan, kayak nge-lag gitu. Kemudian kejernihan audio tanpa noise, nah itu juga masuk. Kemarin itu rata-rata saya kasih nilai 3 karena memang noise banyak suara-suara yang memang terdengar dari luar yang memang tidak dibutuhkan kan, itu seperti itu. Kemudian kejelasan artikulasi. Artikulasi siapa, artikulasi guru, dan artikulasi siswa. Jadi ketika anak yang coba dibelajarin, dikoordinasikan tuh diulangi nak cara berbicaranya yang jelas. Jadi guru juga sama. Kalau artikulasi guru sih alhamdulillah sejauh ini bagus, baik gitu. Tidak seperti mulut tetap mulutnya diem. Halo apa kabar anak-anak, nggak halo apa kabar anak-anak gitu. Jadi artikulasi selama ini untuk yang guru bagus, mungkin yang siswanya aja lebih ditingkatkan gitu, lebih ayo nak suaranya lebih keras, kalaupun misalnya tidak terdengar kasih aja mic anaknya, siapa yang mau bertanya kasih mic aja, dan pas anak ini mau menjawab kasih mic, nanti mau anak yang selanjutnya mau menjawab lagi boleh dilepas, kita di cut dulu kameranya, kemudian kasih lagi ke anak yang satunya yang ingin menjawab.
memang agak repot, tapi nanti hasil editingnya insya Allah nanti bagus gitu. Karena kita repotnya kan tidak satu kali ambil, tidak satu kali take gitu kan, ada beberapa take adegan, tapi memang nanti insya Allah hasil nanti rekamannya juga bagus. Kemudian yang ketujuh itu ada kualitas pencahayaan. Itu tadi yang bagus itu di kelasnya Bu Lili sama Bu Dini gitu. Kemarin itu terang sekali, bagus gitu. Nanti yang lainnya juga sama kan, apalagi proses liburan, jadi nanti Bu Ani hordengnya bisa dibuka Bu Ani karena tidak ada ngintip-ngintip ya. Boleh nanti kalau saya membuka hari yang lain boleh pakai misalnya lampu tembak juga apa, yang penting nanti terang, karena cari saja nanti posisi sudut atau kelas, karena sekarang kan liburan, coba cari aja di kelas 1 sampai di kelas 6 kira-kira yang cahayanya lebih bagus, yang di kelas berapa, nanti dipinjam dulu kelasnya, saya obrak-abrik kayak gitu, mungkin bisa. Jadi tidak harus di kelas sendiri, boleh nanti tinggal izin aja ke wali kelasnya mau dipinjam kelasnya untuk nanti proses saya syuting bilangnya gitu. Jadi kan gitu. Kemudian yang terakhir itu ketepatan durasi, jadi pembagian waktu antara kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Jadi nanti jangan sampai kegiatan pendahuluan lebih banyak durasinya, kemudian malah kegiatan intinya yang sedikit. Kalau kemarin itu Bu Maya saya lihat ketepatan durasinya agak kurang karena kegiatan inti terutama ketika menonton video terlalu panjang. Jadi tidak diedit. Ketika menonton video cukup nanti pada saat pertanyaan pemancing, kemudian instruksi melihat video, kemudian suasana anak melihat videonya secara singkat, kemudian di-cut, kemudian ke akhir. Kemudian yang kemarin itu Bu Ros, jangan ada pencepatan ya Bu Ros ya. Jadi tidak boleh ada dicepatkan. Nah, masih mending dipotong saja. Nah, kalau kemarin kan beberapa yang dicepatin gitu kan ya, nah itu jangan lagi bikin itu berarti nanti mah nggak boleh ya Bu ya? Jangan dicepatin seperti itu, jangan. Jadi masih mending nanti dipotong. Oh iya, nanti tinggal di beberapa adegan aja, adegan Bu Ros nanti ketika menghampiri siswa pada saat kelompok itu nanti potong lagi. Kemudian ada lagi nanti siswa ketika presentasi seperti itu. Jadi jangan ada yang cepat-cepat gitu, jangan ada. Nah, nanti jangan cepat. Atau gini aja, lihat kembali RPP-nya, kegiatan-kegiatan apa, tahapan-tahapan apa yang ada di RPP. Nah itu nanti adegan-adegan yang nanti diambil gitu. Adegan misalnya di pertama minta mengorientasi masalahnya seperti apa, itu nanti sedikit secuplik dari orientasi masalah itu yang seperti ini, stop gitu. Kemudian apa, menyimak video pun jangan terlalu semua menyimak sampai awal sampai akhir gitu kan, nggak perlu gitu. Jadi cuma ini aja ketika pertama instruksi, kemudian suasana siswa melihat, di-cut, kemudian nanti terakhir ketika guru memberikan pertanyaan, memberikan penjelasan mengenai video, ya anak-anak dipancing. Tadi kita sudah melihat video tentang apa gitu, apa yang ada di dalam video. Nah, usahakan pancing siswa untuk terus berinteraksi. Jadi jangan gurunya ditahan, jangan karena siswanya nggak bisa jawab-jawab, akhirnya guru bertanya, guru menjawab juga, siswanya cuma diam saja. Jadi interaksi antara guru dan siswanya itu tidak tampak. Jadi kebanyakan seperti gurunya yang ceramah, menjelaskan terus. Ya buat apa ada PBL, buat apa ada PJBL, buat apa kita kemas ke dalam diskusi kelompok, itu seperti itu. Kemudian yang kelasnya Bu Yeyen kalau nggak salah ya, yang kartu nama, itu kelasnya kalau bisa jangan dibuat seperti itu, dibuat per kelompok Bu Yeyen ya. Karena kan yang Bu Yeyen masih konvensional, tata letak siswanya nanti dibuat secara berkelompok Bu Yeyen ya. Nanti bisa Iya Bu, siap Bu. Ya karena kemarin kan masih konvensional tuh itunya, tata letaknya masih dua-dua gitu kan. Nah coba nanti dibuat berkelompok karena memang ciri khasnya PBL dan PJBL itu ada kegiatan berkelompoknya, ada kegiatan mengkolaborasikan siswa yang heterogen, jadi secara heterogen gitu.
Kalau seperti itu, jadi biar tampak terlihat nanti ada satu poin kriteria yang seperti itu, nanti Bu Yeyen nilainya kecil karena kenapa? Terlihat tidak mengelompokkan siswa secara heterogen seperti itu. Jadi nanti jangan lupa dibuat per kelompok. Kemudian dibuat interaksi ketika membuat kartu per kelompok gitu. Jadi misalnya buat kartunya cuma satu. Ya ini kan kalau untuk yang kedua sih beda lagi ya Bu Yeyen ya. Ini mah saya refleksi yang kemarin. Misalnya kelompoknya jadi satunya ada yang nulis, satunya ada yang nempelin, misalnya dan segala macamnya itu mah nggak bisa. Itu seperti itu. Jadi yang penting kelasnya kelihatannya jangan sampai kelasnya terlihat konvensional. Pokoknya kelasnya terlihatnya berkelompok. Jadi nanti ketika si penguji itu melihat kelas sudah berkelompok itu udah nggak perlu cari-cari oh ini kelasnya begini. Oh ya udah karena sudah kelihatan berkelompok berarti sudah masuk salah satu kriteria di pengujian. Seperti itu. Jadi jangan lupa. Ini kalau misalnya catatan sedikitnya sih, kemudian ini pada saat sit in nanti dosen atau guru pamong saya itu jangan sampai lupa untuk settingan Zoom-nya langsung klik langsung bisa join. Nanti diutak-atik aja, dilihat dulu instruksinya satu-satu, dilihat ketika membuat rapat. Jangan sampai kita nanti ada izin dulu dari hostnya untuk kita bisa masuk karena itu prosesnya lama, terutama mungkin ibu-ibu yang mengoperasikan Zoom-nya sendiri, tidak ada operatornya. Jangan lupa juga sudah dibeli belum pointernya, biar nanti ketika ke laptop, ketika penampilan media itu tidak bolak-balik ke laptop untuk mengklik-klik laptop. Jadi dari jarak jauh juga sudah bisa berubah, biar bisa bergeser gitu slide-nya. Dan jangan lupa ketika pakai pointer itu slide untuk video jangan lupa, terutama yang pakainya PowerPoint itu jangan lupa setting ketika klik langsung otomatis putar, karena nanti ada klik tidak ada yang otomatis tidak putar. Jadi coba di setting nanti ketika ada video di dalam slide kedua misalnya itu sudah di setting bisa menjadi otomatis putar. Tuh, jadi nanti coba. Kemudian ketika membagikan link di LMS jangan sampai lupa share-nya ke publik. Jadi nanti klik share atau bagikan, jangan lupa kemudian akses umum. Nah, baru nanti di akses umumnya anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti settingannya itu. Jangan lupa setiap share atau bagikan. Kan nanti kan setiap link itu kan ada nanti di atasnya itu share atau bagikan. Jadi jangan lupa lihat akses umumnya, kemudian lihat siapa saja yang memiliki link. Kalau seandainya pakai akun belajar.id itu ada 4 tahapannya. Bagikan, kemudian akses umum, kemudian siapa saja yang memiliki link. Yang itu kan biasanya kalau pakai belajar.id itu settingannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau SD dalam kurung. Nah itu diklik, tulis nanti kliknya ke siapa saja yang memiliki link, baru nanti settingan sebelah kanannya lagi ada viewer atau pelihat. Itu. Jadi jangan lupa, kalau sejauh ini pakainya email pribadi ya, bukan email belajar ID, berarti paling cuma 3, bagikan, akses umum, kemudian dikliknya yang siapa saja yang memiliki link. Jadi jangan sampai lupa. Apalagi nanti ketika UPIN, kalau seandainya linknya tidak bisa dibuka, itu kita nanti koordinasinya harus dengan admin. Kalau adminnya cepat, ibaratnya on terus, itu alhamdulillah bisa langsung disampaikan ke mahasiswa. Tapi kalau seandainya yang adminnya ternyata tidak, karena ada kesibukan mungkin ya, jadi jawabnya juga agak susah, nanti sayang, karena nanti pada saat UPIN itu memang penilaiannya pada saat hari itu juga sampai 23.59. Lewat dari situ sistem ditutup. Jadi tidak bisa lagi untuk kita buka, tidak bisa lagi untuk unggah lagi, dan penguji juga sudah tidak bisa untuk menilai lagi. Nanti seperti yang saya bilang sebelumnya,
Ibu nanti akan ikut UKIM selanjutnya yang berbayar sekitar kemarin itu GTK itu menginformasikan sekitar 600.000, dan itu bukan lagi ke LPTK tapi nanti prosesnya ke GTK gitu. Jadi memang lebih jauh gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Jangan sampai lupa. Pokoknya dicatat aja, kalau perlu ditempel di laptopnya. Jangan lupa linknya dipublikasi. Jadi jangan sampai kayak kemarin tertutup, nanti kitanya penguji bingung harus menghubunginya kemana. Menghubungi ke admin untuk si mahasiswa tersebut membuka, kalau adminnya ibaratnya standby. Tapi kalau adminnya ternyata ada kesibukan, kitanya keburu waktu, sebelum sistem ditutup, ternyata belum ada jawaban, nanti ibu sendiri yang nanti akan rugi gitu. Jadi jangan sampai lupa. Kemarin itu ada 4 yang masih lupa untuk linknya bisa dipublikasikan. Jangan sampai lupa. Di catatan aja, pakai notes kecil aja di laptopnya, biar nanti terus teringat gitu. Jangan langsung bagikan aja, ternyata settingannya masih settingan yang pribadi gitu. Kemudian jangan lupa boleh nanti di tengah-tengah pembelajaran bangkitkan kembali kemudian siswa untuk bisa terus konsentrasi mengikuti pembelajaran. Jadi ice breaking-nya jangan di awal saja. Ice breaking boleh di awal, nanti di tengah-tengah itu untuk pengembalian konsentrasi siswa. Ya, siswanya tidak ada lagi yang terlihat loyo, tidak ada lagi yang terlihat seperti bosan, tidak ada lagi siswa yang terlihat seperti capek gitu. Jadi nanti boleh nanti lakukan lagi pengembalian konsentrasi, banyak bentuknya, mau tepuk-tepuk atau mau mainan game atau dan segala macamnya. Atau dipilih aja siswanya yang kira-kira bisa kerjasama sampai dari awal sampai akhir. Gitu. Dipilih saja. Aman sih, paling aman memang dipilih yang memang benar-benar bisa untuk kita aja kerjasama. Kemudian jangan lupa setiap selesai menjelaskan materi, beri siswa kesempatan untuk bertanya. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gitu. Jadi jangan sampai lupa, jadi jangan udah bla 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 dari awal baru akhir baru ada yang mau ditanyakan. Kasih jeda, kasih kesempatan. Kemudian jangan lupa apresiasi. Jangan sampai lupa apresiasi. Kasih reward. Reward tidak berupa barang saja, tidak berupa benda saja. Kasih tepuk tangan, kemudian pengucapan terima kasih, bagus sekali. Nah, itunya harus jelas. Jadi jangan sip. Ya, baik, terima kasih, sip. Ya, tapi kurang greget gitu. Kalau itu terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih ya, bagus sekali. Nah, gitu. Jadi ditekankan. Jadi jangan kayak selewat gitu apresiasi rewardnya tuh. Jadi ditekankan, bagus sekali. Kalau bisa sebut namanya. Bagus sekali Ani, sudah berani bertanya gitu misalnya. Bagus sekali Cica jawabannya, terima kasih gitu. Disebut namanya itu anak-anak lebih mengena karena memang wah diperhatikan ini saya gitu, bukan karena kemudian ketika ada pertanyaan kalau bisa jangan rombongan jawabnya. Ayo tunjuk tangan dulu siapa yang mau menjawab. Jadi jangan berebutan menjawab. Nah, kalau seperti itu nanti dikondisikan, dipilih saja anak-anaknya seperti itu. Itu mungkin mudah-mudahan kurang lebihnya sedikit tadi saya sudah menyampaikan. Jangan sampai lupa. Mudah-mudahan nanti pada saat PPL 2 semuanya bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, nanti tanggal 3 kita bertemu lagi. Mudah-mudahan nanti Bu Ira sudah bisa bergabung di tanggal 3 untuk kita nanti pengantar PPL yang kedua. Nah, nanti dari hari ini Minggu
dipersiapkan lagi medianya, dipersiapkan lagi bahan-bahan ajarnya, apa-apa saja yang akan dipakai untuk nanti PPL kedua. Nanti boleh misalnya bajunya mau disamain kayak kemarin Bu, pakai bajunya hitam putih dan segala macamnya, mangga nanti kita koordinasikan, kita obrolkan bersama-sama nanti pada saat tanggal 3. Barangkali seperti ini, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan? Punten Ibu, ini kalau nanti UKIN itu durasinya berapa menit ya Bu kalau untuk itu? 15. Sama 15 ya Bu? 15. Kemarin itu Bu Maya 18.31, Bu Lili 19.54, itu terlalu panjang. Buat 15. Jadi belajar, karena kalau untuk UKIN kan kita langsung ke GTK, itu kan memang peraturannya itu kalau misalnya dari UKIN itu 10 sampai 15 menit. Jadi kemarin itu sampai 20 menit itu kan kebijaksanaan dari LPTK sampai 20 menit. Tapi kemarin saya alhamdulillah ada beberapa dari ibu-ibu yang sudah membuat 15 menit, mungkin lebihnya sedikit. Itu alhamdulillah sudah bagus. Jadi nanti coba buat yang durasinya 15 menit. Itu yang sudah memenuhi kriteria untuk UKIN. 15 menit harus pas 15 menit ya Bu, nggak boleh misalkan 15 menit lebih per detik gitu. Harus pas ya Bu, 15 menit. Pas lebih baik. Kalau misalnya lebih sedikit ya mungkin nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai melebihi dari 15 menitnya banyak gitu. Kurang sedikit nggak apa-apa ya Bu, berarti kurang sedikit nggak apa-apa dari 15 ya, karena memang kriterianya 10 sampai 15 ya. Jadi kalau kurang dari 15 nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari 15 ya diusahakan lah lebihnya dikit aja gitu. Kemarin masih lebih dikit. Ya, tapi ya alhamdulillah cuma beberapa sih yang panjang itu, terutama Bu Lili saya lihat itu 19.54 detik gitu. 19 menit 54 detik saya lihat. Yang punya Bu Maya 18 menit 31 detik gitu. Nanti diedit lagi, diedit lagi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya sudah cukup baik. Tidak perlu yang fullnya kan Bu ya, kalau buat UKIN. Kalau yang UKIN mah tidak. Kalau yang UKIN sih hanya yang editingnya saja. Dan yang editingnya pun misalnya yang pas waktu PPL dimasukin itu enggak. Jadi misalnya pas kan kalau beda gitu ya, yang PPL dengan untuk UKIN itu beda. Jadi nanti kalau misalnya yang untuk UKIN nanti misalnya mau dibikin lagi gitu kan. Jadi boleh gitu. Misalnya kalau yang untuk PPL kan video full, video zoom, video editing. Itu kan kalau untuk PPL. Nah, kalau untuk UKIN hanya video editing. Dan yang memang benar-benar sudah sempurna, noise nggak ada, gitu kan, sistematik, kemudian siswanya sudah terpilih, kemudian di dalam kelas cuma ada 3 kelompok minimal, dalam satu kelompok cuma ada 3 siswa minimal, kemudian proses pengambilan gambarnya jangan sampai menutupi. Bu guru dengan media pembelajarannya harus terlihat. Kemarin itu ada yang medianya nggak terlihat, itu ada, itu harus terlihat. Pokoknya kesalahan-kesalahan teknisnya diminimalisir untuk bikin. Kalau misalnya pada saat itu teknis, ya sudah, cut aja. Besok lagi, misalnya kita kerjasama lagi ke siswa, ya mohon bantuannya ya Mah ya, untuk misalnya seminggu ini anak-anaknya dipinjam dulu gitu untuk bantu saya, misalnya seperti itu. Jadi nanti setiap hari anak-anak berangkat ya gitu, bantu ibu untuk nanti proses ini gitu. Jadi saya sekarang tergedara teknis, daripada ibunya stres gitu kan, udah mikirin, aduh ya udah di-cut aja, nanti besok lagi. Itu untuk UKIN gitu. Jadi bisa ada waktunya. UKIN kan tanggal 24 sampai tanggal 27. Nah, itu bisa nanti dipersiapkan. Misalnya besok sekalian ini, ataupun kita pakai cek dulu adegan yang pertama, nanti yang besoknya cek dulu kegiatan intinya. Besoknya lagi yang sistematiknya jalan tentang dari pelang SD misalnya gitu. Kemudian ibu berjalan kayak Bu Dewi kemarin itu kan dari
masuk sekolah, masuk kelas itu Bu Dewi berjalan masuk kelas, kemudian penyampaian dan segala macamnya itu udah bagus itu Bu Dewi, tinggal nanti disempurnakan lagi. Itu boleh barangkali. Atau yang kemarin saya video yang bimtek itu boleh nanti dilihat lagi. Barangkali lagi ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih di sini atau nanti bisa di ruang lain, di ruang kolaborasi, misalnya kita nanti bertanya jawab, atau sekarang biar bertemu bertatap muka gitu. Punten Ibu, ada yang tanyakan. Boleh Bu Ani, mangga. Ini kan kalau untuk UKIN pegang itu kertas itu ada nanti ada lagi atau yang kemarin-kemarin untuk kertas perkenalannya tuh suka pegang kertas tuh Bu. Yang perkenalan apa tuh? Awal video mungkin kan depan awal tuh seperti bawah. Oh iya. Nah, itu yang dari mana? Iya. Apa nanti ada lagi dikeluarkan atau yang udah ada dari isi? Boleh yang udah ada atau boleh nanti misalnya dikeluarkan lagi, boleh. Yang kertas apa sih Bu Ani yang? Ya kan biasanya kalau video suka lihat di YouTube ya Bu, jadi video mungkin itu di luar biodata tuh Bu. Biodata. Iya. Itu apa nanti ada untuk kegiatan awal atau yang sudah ada di SIM PKB. Kalau misalnya yang itu sih nggak wajib ya. Kalau itu sih yang penting biodata kita perkenalannya, boleh teknisnya seperti yang lain juga bisa. Nggak perlu membawa kertas yang dari LMS juga nggak apa-apa. Misalnya cuma ada kayak name tag atau misalnya yang menunjukkan memang saya itu adalah Ibu Ani dengan nomor UKAS sekian, saya adalah mahasiswa PTJ Angkatan 1 dari Universitas atau LPTK Surabaya Gunung Jati. Itu aja sih, jadi cuma menunjukkan bahwa memang saya adalah peserta PTJ dari LPTK mana. Jadi kertas itu masih secara simbolis, nggak wajib Bu Ani. Mau yang Bu Ani pakai yang sebelumnya atau seandainya Bu Ani tidak perlu yang itu, cuma perkenalan saja misalnya boleh. Perkenalan tanpa kertas ya Bu? Ya, misalnya perkenalan tanpa kertas, tapi ada teksnya nanti yang tertulis. Jadi selain mendengar, nanti kita juga bisa melihat dari tulisan yang di video. Tayangannya. Iya, dari tayangannya. Iya, mengerti. Terima kasih Ibu atas jawaban. Baik Bu Ani, sama-sama. Ada lagi barangkali yang lainnya? Semangat, sebentar lagi nih PPL 2 sampai tanggal 24. Ya kan, seminggu lagi. Kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Langsung UKIN, setelah UKIN langsung UP. Nah, langsung UP lulus. Hore, tinggal nunggu serdik. Amin. Pengennya langsung lulus Bu, nggak usah PPL 2 lagi. Udah pusing saya. Aduh. Iya. Sampai tanggal 24 Juli sudah jadwalnya. Setelah tanggal 24 Juli nanti akan dijadwalkan untuk UKIN itu 24 sampai 27 Juli. Mudah-mudahan ya. UP-nya tanggal berapa Bu perkiraan? UP-nya tuh kemarin tuh sekitar tanggal 30. Iya. Kalau sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan yang angkatan ini sesuai dengan jadwal, UKIN-nya tidak diundur. Karena yang kemarin itu ada yang SMP jurusan Bahasa Indonesia itu UKIN-nya diundur. Jadi PPL-nya udah selesai, UKIN-nya jauh-jauh banget sampai tahun berikutnya baru UKIN. Itu semangatnya udah beda. Jadi semangatnya udah beda karena UKIN-nya udah mundur gitu. Kemarin itu saya dapat kabar karena ada kendala teknis atau segala macamnya dari GTK-nya, jadi diundurnya tuh jauh hari. Mudah-mudahan kita tidak diundur. Amin. Kalau diundur memang begitu. Iya, mudah-mudahan sesuai jadwal. Kalau diundur begitu, soalnya kita udah siap-siap, udah membara gitu semangatnya gitu. Tiba-tiba nanti tuh kayak perasaan aduh udah
udah lama gitu, harus belajar lagi kayaknya tuh gimana gitu. Udah semangatnya sudah berkurang. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Ya, Bu Lili? Anaknya nangis. Bu Ros? Cukup Ibu. Cukup? Sudah cukup saja? Deh, Bu. Cukup aja, Bu. Sudah? Baik, kalau misalnya sudah, nanti gampang ya kita lanjut lagi di ruang kolaborasi dan lain sebagai macamnya lagi yang lain-lainnya. Mangga nanti kita bertemu lagi tanggal 3 untuk pengantar PPL kedua. Alhamdulillah, wasyukurillah, PPL 1 sudah selesai terlaksana. Alhamdulillah. Sukses semuanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan PPL 2 bisa terlaksana lagi dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan. Amin, amin. Yang lebih baik lagi. Ya Allah. Baik, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu belum puasa, nanti dulu. Iya, boleh. Ibu sehat-sehat semuanya ya. Iya, Ibu sehat-sehat semuanya. Kerudungnya yang miring-miring. Tak betulin dulu mukanya. Nah, Lagi. deh. Kumaha. Halo, Bu. Akunya nggak bisa gitu. Kebiasaan tuh. 1, 2, dah. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Iya, Izin keluar ya. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu, makasih Ibu.